di mana sperma orang tua saya dibangun, diambil dari tumbuhan yang tumbuh di tanah di mana saya lahir. Kembali ke sana. Ya. Saya kembali pulang kampung itu untuk ketemu kepada orang yang menjadi wasilah saya lahir ke muka bumi ini. Ya kan, ketemu. Nah. Siapa nih yang nggak sebulan puasa Ramadan? Fadli. Fadli. Nggak dapat hadiah dong ya Fadli ya? Dapat Fadli, tapi tahun depan lebih baik lagi ya. Setuju Fadli? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali dengan channel YouTube kami, Studio Quran Al-Ikhlas, dalam edisi Idul Fitri 1442 Hijriah. Abi mau tanya nih, apa makna Idul Fitri yang sesungguhnya? Ya. Idul Fitri itu diambil dari dua kata, ya, kata Id dan Al-Fitr. Ya, kalau kita ambil kata Id itu ya adalah dari akar kata ada yang itu bermakna kembali, bermakna kembali. Kata al-adah itu juga bisa menjadi turunannya dari kata itu, yaitu kebiasaan. Jadi memang kenapa dikatakan air, karena memang kita berulang-ulang dan selalu setiap tahun kita selalu kembali bertemu dengan air. Dan Al-Fitr itu ya, kita lihat dari mana kita menggunakan akar kata. Kalau kita menggunakan kata aftor yustiru berarti bermakna buka, jadi kembali berbuka. Kan satu bulan kita puasa di bulan suci Ramadan, pola hidup kita berubah, makan kita berubah. Ya. Pada saat selesai Ramadan, tanggal 1 Syawal itu kita kembali boleh ya makan di siang hari, kembali boleh minum di siang hari. Ya, jadi kita kembali normal untuk pola hidup kita. Itu jika kita memang mengambil dari kata itu. Ya, jadi makanya Ramadan itu wajib puasa, Syawal tanggal 1 Syawal haram berpuasa karena kita Idul Fitri kembali kita Kebiasaan. kembali berbuka. Kembali berbuka. Setelah dilarang. Ini makanya kue sudah mulai ada di sini ya. Ya karena sudah bebas lagi makan seperti biasa. Nah, kata Fatora itu kan juga banyak turunannya gitu. Banyak turunannya. Juga banyak maknanya. Di Quran tidak kurang dari 18 kali Allah sebut itu. Asal kata Fatora dengan perubahan-perubahan. Nah, berkaitan dengan Idul Fitri ini yang biasa dikembalikan kepada makna fitrah, kan, dengan akar kata yang sama Fatora, memiliki makna yang berbeda. Bisa diterjemahkan kembali kepada fitrah. Apa sih fitrah? Kalau kita melihat fitrah itu di Quran disebut dalam surat ke-30 ayat 30, surat Ar-Rum ayat 30. Akhir wajah dari dinu hanifah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Jadi dia melihat di sana bahwa kata fitrah itu adalah kembali ke asal. Ya, kembali ke asal. Kembali kepada semula. Jadi manusia itu ya setelah Idul Fitri itu dia mesti kembali kepada asal muasalnya. Ini ada yang menarik, kisah menarik saat 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ketika Rasulullah SAW keluar dari rumahnya dan melihat sahabat-sahabat di masjid Nabi sedang sholat ya, di malam hari. Rasul berkata kepada mereka, aku melihat dengan ru'yah, ya, artinya bukan melihat dengan mata telanjang, dengan visi, dengan ru'yah.
firasat, Mm-mm. bahwa aku melihat diriku Mm-mm. sholat dalam keadaan basah kuyup dan dalam keadaan berlumuran dengan lumpur, Mm-mm. begitu. Mm-mm. Yang kalian tunggu-tunggu malam ini akan datang. Mm-mm. Ya. Artinya sahabat berpendapat bahwa itu adalah Lailatul Qadar. Dan Rasulullah dalam keadaan basah kuyup, malam ini pasti hujan, gitu. Dan Teknologi. terjadi saat malam itu Rasulullah ketika sholat dengan para sahabat belum turunlah hujan. Subhanallah. Hujan deras, ya, karena masjid tidak seperti di saat kita sekarang ini pakai genteng yang bagus, ya, hanya dengan anyaman pelepah kurma, sehingga kan hujan deras pasti Tembus dan ke di dalam. bawahnya itu adalah tanah yang sudah dibekukan itu, ya, dibekukan buat lantai mereka. Jadi pada saat mereka sholat atau setelah sholat itu kecipat-cipatan air dari lumpur itu, kan dari tanah menjadi lumpur itu jadi air, sehingga semuanya basah kuyup dan lumpur di mana-mana. Dan inilah kata Rasulullah, itu tunggu sudah datang. Maksudnya apa? Gitu. Bahwa sesungguhnya 10 hari terakhir Ramadan itu mengenal kepada kita agar kita kembali kepada asal muasal. Ya, tahu diri dari mana asal kita. Kita dari tanah kembali ke tanah, dari air kembali ke air. Nah, maka pada saat Idul Fitri inilah seseorang yang sadar akan asal muasal tentang dirinya. Ya, jadi siapa dia sesungguhnya. Maka Idul Fitri kembali kepada fitrah. Nah, fitrahnya apa? Ya, kita ambil dari sebuah hadis Nabi katakan kullu mauludun yuladu alal Fitrah. Ya, setiap yang lahir itu, ya, Adalah dalam keadaan suci. fitrah. Dalam keadaan Fitrah. Fa'abawahu, maka bagaimana dengan Orang tuanya? Yuhawidanihi, apakah dia akan membawa kepada Yahudi, au yunasironi atau kepada Nasrani, au yumajisanihi atau kepada Majusi. Nanti ada perubahan. Fitrah itu akan berkembang dan dia akan bisa berubah tergantung milieu, tergantung keadaan, tergantung bagaimana pendidikan orang tuanya. Nah, kalau kita melihat bahwa fitrah ini adalah seperti ini, berarti memang kita bisa ambil rujukan dari surat Al-Baqarah ayat 62 dan surat kelima Al-Maidah ayat yang ke-69. Di sana Allah jelaskan bahwa innal ladzina amanu, ya, sungguh orang-orang yang beriman. Terus siapa punya ayatnya? 69. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin, ya. Satu, selagi mereka man amana billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Yang ta'ala. kedua, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Artinya dia sadar bahwa semua perbuatan akan diminta Allah pertanggungjawabannya nanti pada hari akhirat. Tidak ada yang enggak pertanggungjawaban, semua pertanggungjawaban. Wa amila sholih. Ya. Dan dia berbuat amal soleh. Ya. Falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka ada pahala dari Tuhan. Ya. Wala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Artinya apa? Bahwa fitrah itu adalah setiap manusia yang lahir itu Allah kasih benih tauhid, ketauhidan. Benih-benih keimanan tadi, bahwa dia sudah mengakui akan adanya keesaan Tuhan dan menyadari bahwa hidupnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makanya dia harus berbuat amal soleh. Berbuat amal soleh. Nah, jadi orang kembali tauhidnya menjadi bagus. Orang kembali menjadi orang yang sangat berhati-hati karena akan bertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan dia akan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Subhanallah. Itulah fitrah. Dan kita lihat bagaimana tradisi dalam Ramadan itu, bagaimana tradisi dalam Idul Fitri itu. Ya, selama Ramadan kita dilatih oleh Allah, ya, la'allakum tattaqun. Jadi visinya adalah takwa. Nah, beriman, beramal soleh sama dengan takwa. Beriman, beramal. Ya, iman, amal soleh sama dengan takwa. Jadi selama Ramadan itulah kita dilatih untuk kembali kepada Fitrah. ya, kembali kepada fitrah.
mudah-mudahan Ramadan tahun ini mengembalikan kita semuanya kepada fitrah kita. Setelah Ramadan, tauhid kita, Amin. keyakinan kita kepada Amin. Allah semakin kuat, ya, semakin menghujam, ya, dan akan mempengaruhi, ya, mempengaruhi jiwa kita, karakter kita menjadi orang yang sangat-sangat bertanggung jawab terhadap apa yang akan kita lakukan. Dan karena itu kita harus berlomba berbuat kebaikan. Jadi 11 bulan ke depan setelah Ramadan kita menjadi orang yang berlomba berbuat kebaikan. Subhanallah. Bi, kan kalau di Indonesia kita mengistilahkan Idul Fitri dengan yang namanya Lebaran. Oke. Oh iya, betul. Terus apa Bedanya. makna dari Lebaran sama Idul Fitri sama, Bi, atau Oke. berbeda? Ya, jadi kalau Idul Fitri itu sepakat seluruh dunia tanggal 1 Syawal, betul nggak? Iya, Idul Fitri Satu bersama. Syawal. Artinya seluruh umat Islam di dunia manapun tanggal 1 Syawal mereka merayakan Idul Fitri. Idul Fitri satu sama. Tapi khusus di negeri tercinta ini, ya, di Indonesia ini, kita punya istilah yang tidak dimiliki oleh negeri lain, oleh belahan dunia lain. Ya, itu adalah Lebaran. Lebaran. Lebaran ini bisa sebulan, bisa 2 bulan, bahkan pasca Idul Fitri ada Lebaran, ada Lebaran. ada Lebaran. Ya, itu Lebaran itu diambil dari bahasa Jawa, lebar, ya, Lebar. lebar, ya, artinya menjadi lebar, menjadi lebar. Itu Lebaran. Jadi Lebaran itu tadi ala-ada, lebih kepada ala-ada, Kebudayaan. kepada kebudayaan yang dibangun, diambil daripada idiom atau simbol-simbol dari makna takwa yang sudah diraih, ya, selama bulan suci Ramadan itu Lebaran, ya. Maka tadi ada tradisi pulang kampung. Pulang kampung kan sebelum Lebaran, Iya. kan? Apa tuh pulang kampung? Pulang kampung itu adalah tadi fitrah, kembali ke asal. Nah, saya lahir di mana, maka saya akan kembali ke asal, di mana tanah dulu saya dilahirkan, awal muasalnya. Ya, di mana sperma orang tua saya dibangun, diambil dari tumbuhan yang tumbuh di tanah di mana saya lahir. Kembali ke sana. Ya. Saya kembali pulang kampung itu untuk ketemu kepada orang yang menjadi wasilah saya lahir ke muka bumi ini. Ya kan, ketemu. Nah, terus apa lagi? Pulang kampung itu dalam rangka untuk juga bertemu dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, orang-orang yang telah mendahului kita. Artinya bahwa kita nanti sadar kita akan kembali seperti mereka, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi dalam sekali sesungguhnya mudik itu adalah idiom-idiom yang dibuat oleh para ulama masa lalu itu untuk memberikan kepada kita pelajaran bahwa inilah Idul Fitri. Ya, jadi kita kembali ke asal muasal. Ya. Pada saat Idul Fitri itu nanti ada kuliner yang wajib, seperti wajib, ya, bahkan menjadi ikon. Lebaran. Itu ketupat, ya kan, ketupat. Ketupat itu, ya, diambil juga dari bahasa Jawa, ya. Jadi ngaku lepat, mengakui bahwa kita punya kesalahan. Ya. Dalam jangka waktu panjang kita bersosialisasi, bergaul, bermasyarakat, kita pasti punya kesalahan-kesalahan, ya. Maka dalam tradisi Lebaran ini, ya, orang datang, ketemu, saling Memaafkan. maafkan, mengucapkan, minta maaf, maaf lahir batin. Maaf lahir batin, ya, dia juga sama. Kembali mendoakan maaf juga lahir batin. Ya. Kenal nggak kenal, akrab nggak akrab, saudara bukan saudara. Ya, kalau ketemu seperti semut. Maaf lahir batin. Bersalaman. Semuanya orang mengucapkan dalam ucapan yang bagi media sosial dan mana semuanya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah makna ketupat, ya. Atau ada kalau makanan selain ketupat namanya lepet, ya. Lepet, ya. Lepet itu sama, ya. Itu berisi beras yang putih, ya, berasnya Putih. Setelah dibelah itu, ya, bentuk itu adalah bentuk hati, ya, bentuk hati kita, ya, bentuk hati. Nah, itu setelah hati itu dibelah, isinya putih, artinya kita sudah bersih,
tidak ada dengki, tidak ada Amin. benci, tidak ada Amin. dendam di antara kita Amin. saat itu. Itu semuanya idiom, itu semua simbol yang dibuat. Ketupat itu dibungkus dengan janur. Daun kelapa yang masih muda itu disebut janur. Warnanya kuning karena dia diambil dari kata bahasa Arab yang di Indonesia kan, yang di Indonesia kan, yaitu ja'anurun. Ja'anur, Datang cahaya. Jadi cahaya datang membungkus hati kita, maka hati kita menjadi bersih. Ya, mohon maaf lahir dan batin. Ini kan bagian dari wujud ketakwaan orang yang berpuasa ya. Wal afina 'anin nas. Dahsyat. Subhanallah. Jadi bukan sekedar kita lihat ketupat kita makan, bukan, tapi ada makna di balik itu semua. Filosofinya dalam Filosofinya ya. dalam. Subhanallah. Ya, itu Lebaran lebaran. tuli. Jadi begitu banyak ya, jadi begitu banyak idiom-idiom yang dibuat, yang diciptakan sampai terjadi seperti ini, itu adalah maknanya sangat dalam sekali. Nah, ini anak-anak kita masih paham. Nah, iya. Jangan sampai mereka sekedar tahu Iya. Idul Fitri ada ketupat, tapi nggak Nggak tahu mengerti makna filosofi. maknanya. Ini bagian dari lebaran. Jadi lebaran lebaran tuh bisa sebelum Syawal sudah ada Tabasum. pra-lebaran. Lebaran pada saat Syawal bisa sebulan. Subhanallah. Sebulan. Ya. Seperti Bahkan Ramadan ya. boleh 2 bulan, 3 bulan. Kalau bisa sih setiap tahun lebaran. Lebaran. Gitu. Setiap Jadi hari saling lebaran. memaafkan. Ya, sampai ketemu Ramadan lagi. Gitu. Karena kita selalu hati kita terbuka, hati kita selalu ya. Ya, rumah semua terbuka kan. Rumah semua terbuka. Rumah semua siap menerima. Tamu. Dan ada juga yang unik, THR ya, tunjangan hari raya. Yang hari raya ini kayaknya nggak ada di negara lain, nggak ada, hanya ada di Indonesia. Dulu ini asal muasalnya dulu siapa tokoh Masyumi dulu itu ya, dia pernah menjadi Menteri Dalam Negeri di Indonesia yang ke-6 tahun 50-an. Ya, Sujiman kalau nggak salah ya. Beliau itu mengusulkan untuk PNS itu diberikan tunjangan hari raya, ya, supaya bisa berbagi. Tapi kemudian tradisi ini jadi terus sampai ke bukan cuma pegawai negeri, Semua ya, perusahaan, tapi swasta. semua lembaga, Ya. instansi Iya, setelah mereka mendapatkan THR, terus berbahagia. mereka berbagi lagi. Setiap anak yang datang, Kasih. dikasih angpau ya, dikasih Amplop. bagi-bagi. Oh, itu kan luar biasa itu tradisi yang mungkin kita nggak dapat tempat lain, dan itu kita nikmati saat kita Lebaran. nanti Mustafa, Zorpa, Fadli, Oke. Sabita Lalu Ali. ngitung amplop. Asik. Ingat, ada orang lain yang harus juga Berikan, disedekahkan. jangan cuma menerima, tapi Tapi harus mau memberi. terima, kasih. Apa yang kita terima, kita Kasih. oke. Ya.